kita kan mempunyai tubuh energi dan bisa terkoneksi dengan siapa saja. Terus bagaimana cara memutuskan tali etriknya? Bagaimana cara memutuskan tali etrik di tubuh energi atau tubuh etrik gitu? Ya, dan banyak yang tidak paham apa itu tali etrik. Tali etrik. Oke. Jadi gini. Mas, kita kan mempunyai tubuh energi dan bisa terkoneksi dengan siapa saja. Terus bagaimana cara memutuskan tali etriknya? Bagaimana cara memutuskan tali etrik di tubuh energi atau tubuh etrik gitu? Ya, dan banyak yang tidak paham apa itu tali etrik. Tali etrik. Oke. Jadi gini. Kita itu sebenarnya mempunyai tubuh bukan hanya raga ini saja. Ada berlapis-lapis. Salah satunya tubuh eterik atau tubuh energi. Nah, tubuh energi ini adalah yang paling dekat dengan tubuh raga ini. Di sebalik tubuh raga ini ada yang namanya tubuh eterik. Ya bisa di sebalik raga, tergantung kesadarannya lah. Ada yang mengatakan tali eterik ini di sebalik raga, ada yang mengatakan tubuh eterik ini ada di luar raga. Intinya tergantung sudut pandangnya saja. Yang intinya kita mempunyai 5 lapis tubuh energi nih, tubuh raga, tubuh eterik atau tubuh energi, tubuh astral atau tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Yang sedang ditanyakan adalah tubuh eterik, tubuh energi. Memang tubuh energi ini saling terkoneksi dengan siapapun dimanapun. Contoh tali eterik, kita lagi jalan, terus kita melihat orang dan kita kesal dengan orang itu atau bereaksi dalam pikiran kita kepada orang itu, tanpa disadari kita sebenarnya sudah mengkoneksikan tali eterik kepada orang tersebut. Nah, tali eterik ini adalah tali energi. Jadi dari tubuh energi kita itu ketika kita memikirkan orang itu umpamanya langsung terpancar yang namanya suatu benang energi. Nah, benang energi ini akan terkoneksi dengan dia. Ketika terkoneksi dengan dia, ada yang namanya pertukaran energi tanpa kita sadari. Makanya kadang-kadang ada orang di tempat ramai padahal nggak ngapa-ngapain, orangnya capek. Ya ini termasuk salah satu ada transferan energi atau pertukaran energi dari banyak orang. Nah, harusnya ini diputus. Berarti itu yang namanya keterhubungan energi, keterkoneksian energi. Lah, keterkoneksian energi ini kalau nggak diputus, tubuh energi kita akan terus terkontaminasi atau tertransfer oleh energi-energi dari luar diri. Itu akan menempel di tubuh energi kita. Ketika ini sudah sangat berat, sudah sangat banyak tempelan energinya, ini pun akan akan mengaktifkan rasa-rasa yang sama persis dengan ini di sini. Jadi dari luar umpama kemarahan ini nempel, di dalam diri kan ada kemarahan yang mungkin belum terselesaikan, sehingga di sini listriknya adalah kemarahan, akhirnya nyetrum ke dalam kemarahan yang ada di dalam. Berarti kayak cermin gitu. Iya, sehingga kemarahannya selama ini terpendam muncul, kesedihannya selama ini terpendam muncul. Jadi sebenarnya tali etrik transferan energi ini tidak bisa menembus ke dalam, hanya menempel di dinding tubuh energi. Tapi dari dinding ini ibarat magnet, nempel di sini, akhirnya yang di dalam kemarahan yang belum selesai, kesedihan yang belum dibersihkan, ini muncul kembali, sehingga akan keluar. Berarti ketarik. Ya. Jadi tali-tali etrik yang dari luar ini sebenarnya nggak bisa nembus, nggak bisa benar-benar menembus ke dalam diri. Jadi yang tertempeli oleh energi-energi lewat tali etrik ini kok tiba-tiba jadi sedih dan sebagainya, itu sebenarnya bukan dari kesedihan dari luar diri, tapi ada belum selesaian yang ada di dalam diri. Jadi yang di dalam diri, kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, kelelahan batinnya itu belum terselesaikan, sehingga ketika tubuh eteriknya atau tubuh energi ini tertempeli oleh energi kesedihan, akhirnya menjadi magnet. Yang di dalam jadi ketarik, yang selama ini terpendam ketarik, kan tarik menarik. Nah, seolah-olah ini menjadi karena tertransfer energi kesedihan dia, jadi ini ikut sedih, padahal enggak aslinya. Sebenarnya penjelasannya adalah ini hanya menempel di tubuh luar, tapi ini menjadi medan magnet.
Sehingga yang belum selesai dari dalam ini akan ketarik dan tiba-tiba sedih, tiba-tiba khawatir. Makanya rajin-rajinlah untuk membersihkan yang ada di dalam dan membersihkan yang ada di luar, yaitu tempelan-tempelan energi. Salah satunya pemutusan tali eterik. Nah, cara pemutusannya itu bagaimana? Soalnya kan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi kalau kesadarannya sudah on, akan bisa dirasakan. Contohnya sederhana saja. Di kerumunan banyak orang, tiba-tiba emosinya meledak-ledak, lah itu kan, oh ya berarti di dalam diri masih ada kemarahan. Dalam orang banyak tiba-tiba sedih, oh ya berarti di dalam diri masih ada kesedihan. Karena reaksi dari luar ini tali eteriknya ini akan memunculkan yang di dalam. Nah, ini yang kurang disadari sama kita sebagai pejalan. Kita kira energi orang itu aja yang misalnya energi kesedihan, yang kita pikir energi orang itu aja, kita nggak tahu kalau itu energi kita juga yang kepancing. Iya, jadi yang dari luar talinya ini hanya memancing yang di dalam. Lah sebenarnya harus berterima kasih kepada yang di luar karena ada keterkoneksian ini tadi, sehingga kita jadi sadar, oh ternyata di dalam diri masih ada kemarahan, oh ternyata di dalam diri masih ada kesedihan, oh ternyata di dalam diri harusnya berterima kasih dari tempelan-tempelan tali eterik ini. Sehingga soalnya gini loh, karena ada tali eterik ini menempel di tubuh energi, sehingga tempelan energinya itu Jadi prasangka ke orang. ya kan jadi prasangka buruk. Padahal semua yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk rasa itu karena diri kita sendiri. Lah yang di luar itu hanya memancing. Apakah yang di dalam itu terpancing? Ya pasti terpancing kalau masih ada. Kalau nggak ada ya kan, kalau ada Netral. ya akan kalau nggak ada ya netral, kalau ada ya akan bereaksi gitu loh. Nih. Nah, cara pemutusannya bisa dengan sadar nafas. Contoh dengan sadar nafas, ketika di tempat umpama nih, di tempat keramaian, dengan mata terbuka ya nggak masalah karena di keramaian. Kalau merem ntar dikira ngapain. Jadi umpama nih dengan mata terbuka kayak gini, tapi dalam kesadaran dalam hati diniatkan, ya Allah dengan kuasamu ya Allah, dengan energimu ya Allah, kami niatkan lewat nafas ini ya Allah untuk memutus tali eterik yang terkoneksi dengan diri ini yang tidak sesuai dengan kehendakmu, dan yang sesuai dengan kehendakmu bersihkan. Simpelnya gini aja, simpelnya dengan mata terbuka dalam hati, ya Allah dengan kuasa rahmat kasih sayangmu ya Allah, kami niatkan untuk memutuskan semua tali eterik yang terkoneksi dengan tubuh eterik kami ya Allah. Terus nikmati nafas, sadari nafas, di sebalik nafas ada energi ilahi yang mengalir di dalam diri kita dan memutus semua tali eterik yang tidak sesuai dengan kehendaknya dan membersihkan tali eterik yang sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Ini kalau dengan mata terbuka, kalau dalam keramaian. Tapi kalau sudah sampai rumah ya duduk diam seperti ini, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, baca niat dalam hati, ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa rahmat kasih sayang dan energimu ya Allah, kami niatkan untuk memutus seluruh tali eterik yang terkoneksi di tubuh energi kami ya Allah, dan membersihkan seluruh tali eterik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Nikmati, sadari setiap tarikan dan hembusan nafas, dan sadari di sebalik nafas ada cahaya kuasa energi ilahi yang mengalir ke tali-tali ini, sehingga memutus tali-tali keterkoneksian yang tidak sesuai dengan kehendaknya dan akan membersihkan tali-tali eterik ini yang tertempeli oleh energi-energi negatif. Terus nikmati nafas ini serta sadari di sebalik nafas ada energi ilahi yang sedang membersihkannya. Praktekkan 5 menit, 10 menit. Berarti pembersihan itu harus setiap hari, Mas ya? Harus setiap hari. Karena setiap hari kita itu bersosial. Bahkan tidak bersosial pun, umpama tidak keluar rumah maksudnya loh ya. Iya. Kita di dalam rumah saja, kita memikirkan yang jauh di sana, tali eterik terkoneksi. Nah, ini terjadi keterkoneksian energi ini biasanya orang-orang yang gampang sekali kepikiran.
Contohnya, waktu kecil nih, mempunyai pengalaman sesuatu yang tidak enak. Nah, dari pengalaman ini, energi rasa emosi, energi negatifnya terpendam dalam alam bawah sadarnya. Nah, kalau ini belum terbersihkan, pikiran kita mudah sekali membayangkan pengalaman itu. Lagi kayak gini tiba-tiba pikirannya melihat pengalaman masa lalunya sehingga emosinya terganggu, rasanya terganggu. Nah, ini berarti dalam diri itu masih banyak tali eterik yang harus diputuskan. Makanya orang yang gampang overthinking, memikirkan kejadian-kejadian yang telah berlalu loh ya, aduh dulu kayak gini, aduh dulu kayak gini, ketakutan akhirnya dan sebagainya. Ini karena tali eteriknya belum dibersihkan atau belum diputus, dan rekam jejak rasa emosi dalam dirinya belum terbersihkan. Biarpun tali eterik sudah terputus, dalam diri masih ada rekam jejak energinya, itu pun harus dibersihkan. Jadi membersihkan dalam diri dan memutus tali eterik yang terkoneksi. Dengan apa? Sadar nafas. Jadi sadar nafasnya, ya Allah, dengan kuasa rahmat kasih sayangmu dan energimu ya Allah, kami niatkan untuk membersihkan endapan-endapan emosi, endapan-endapan rasa negatif yang ada di dalam diri, di masa lalu maupun masa depan. Kenapa masa depan? Karena pikiran sudah berada di masa depan. Jadi masa lalu dan masa depan, bukan hanya masa lalu saja yang dibersihkan. Oh, berarti kalau masih ada tali eterik dengan kehidupan masa lalu, itu berarti yang dibersihkan bukan cuma tubuh energi tapi juga yang di dalam sini. Betul, pengalaman rasanya Itu juga. iya. Jadi apa ya, tubuh energinya dibersihkan, tubuh emosinya dibersihkan, tubuh mentalnya juga dibersihkan, tubuh spiritualnya dibersihkan juga. Karena dari ini nih tadi, dari tali eterik nih, Iya. terkoneksian tali eterik apa tubuh energi kotor akan nanti, ini kan sudah kesetrum nih. Dari kesedihan dalam diri muncul. Ketika ini dipenuhi oleh kesedihan, maka tubuh emosi akan terkotori juga, ntar tubuh mental terkotori juga, ntar tubuh spiritual terkotori juga, akhirnya kotor semua. Makanya harus melakukan yang namanya pemurnian 5 lapis tubuh energi biar semuanya murni. Ketika tubuh spiritual dibersihkan, tubuh mental dibersihkan, tubuh astral atau emosi dibersihkan, tubuh energi dibersihkan dan diputuskan semua tali-tali eteriknya, maka nanti ini semua akan bersih. Ketika semuanya akan bersih, hidup akan menikmati hidup. Pikiran gak gampang overthinking. Yo, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan akan kekurangan ini itu dan sebagainya hilang. Berarti ada rasa enteng di dalam diri. Ada rasa plong, dada menjadi lapang. Dada lapang, jalan terang, tertuntunlah oleh Sang Maha Terang itu sendiri. Akhirnya hidupnya akan benar-benar menikmati hidup ini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi itu harus sering-sering rajin pemurnian 5 lapis tubuh energi. Terus memutus tali eterik yang terkoneksi dengan semuanya, pengalaman masa lalu. Bahkan tali eterik ini sudah dicantolkan di masa depan yang belum terjadi, ini sudah ditransfer ke sana. Jadi ada depan, ada belakang. Pemurniannya yang membersihkan pengalaman-pengalaman rasa di masa lalu, pengalaman-pengalaman rasa di masa depan. Pengalaman rasa di masa lalu adalah kesedihan, pengalaman di masa depan adalah kekhawatiran. Dari masa lalu membayangkan, memikirkan masa lalu, sedih nih karena pengalaman-pengalamannya, membayangkan masa depan jadi khawatir, cemas nih, ya dibersihkan. Intinya rajin-rajin pemurnian jiwa raga dengan sadar nafas diniatkan. Intinya diniatkan, yaitu tadi dengan cahaya, dengan kuasa, dengan rahmat, atau dengan kasih sayangnya, atau dengan energinya, untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi. Kalau langsung loh ya, membersihkan 5 lapis tubuh energi untuk mengobati luka batin, untuk membersihkan endapan-endapan emosi, endapan-endapan rasa negatif, sifat-sifat negatif, memutuskan tali eterik, membersihkan tali eterik yang sesuai dengan kehendakmu maupun yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Berarti yang bisa membersihkan dan memutuskannya itu diri kita sendiri. Diri sendiri yang harus terkoneksi, benar-benar terkoneksi dengan dia. Karena yang bisa membersihkan hanya energinya.
bukan energi kita yang mampu membersihkan, enggak. Jadi intinya adalah keterkoneksiannya. Kita koneksi dengan cahaya energi ilahi, jadi energi ilahi itu mengalir, membersihkan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Yang bisa membersihkan adalah dia. Nah, kita itu mengkoneksikan lewat kesadaran ini. Ketika terkoneksi, energinya mengalir, membersihkan. Indah. Yang penting praktek. Koneksi nggak koneksi udah nggak usah dipikirin. Yang penting praktek. Nanti akan paham sendiri antara yang koneksi dan yang tidak. Kalau yang tidak terkoneksi biasanya itu akan bingung. Yang kayak apa ya rasanya ya? Yang gimana ya? Kalau sudah terkoneksi, yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian, sadar utuh, sadar penuh, energi ilahi sedang mengalir membersihkan semuanya. Berarti praktek itu intinya di niat itu juga. Betul. Intinya diniatkan. Karena energi mengikuti niat. Innama a'maluhu bin niat. Semua akan dihitung dari niatnya. Seperti sholat sama-sama 4 rakaat nih. Ada duhur 4 rakaat, ada asar 4 rakaat, ada isya 4 rakaat. Tapi kenapa niatnya beda semua? Ada zuhri, ada asri, ada isya gitu loh. Kenapa? Karena energi ini mengikuti niat. Sholi, fardhu, subuh, asri, isya, duhur, ada subuh, ada maghrib. Jadi diniatkan. Mau pemurnian, niatkan. Untuk menyembuhkan luka batin, niatkan. Untuk pengobatan raga karena sakit, niatkan. Untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi, niatkan. Intinya di niatnya. Diniatkan, karena semua itu tergantung niatnya. Memang semuanya lillahi ta'ala. Seperti sholat itu aja. Sholat itu adalah lillahi ta'ala. Semua belakangnya pasti lillahi ta'ala, tapi niatnya beda-beda. Jadi lillahi ta'ala ini untuk menuntun kesadarannya. Oh ya, sadar semua itu karena dia. Lah, dia energinya mengikuti ini. Niatnya, oh ya arahnya kemana, arahnya kemana. Intinya praktek. Sebelum praktek diniatkan, ketika sudah niat, benar-benar sadar, benar-benar merasakan hadir. Nah, itu waktu mempraktikkan tuh misalnya kan di rumah, berarti harus duduk tegak atau gimana? Enggak harus duduk tegak kayak gini ya bisa, duduk di kursi ya bisa, sambil rebahan ya bisa, asal khusus pemurnian loh ya, pemurnian yang ini bisa dengan rebahannya, bisa kesadarannya diarahkan ke nafas, menyadari nafas, merasakan setiap tarikan hembusan nafas, dan sadari di sebalik nafas sedang terjadi aliran energi ilahi yang mengalir dan membersihkan. Intinya yang paling inti adalah niat dan keterkoneksian kesadarannya. Karena keterkoneksian ini keterkoneksian ini sebenarnya secara hakikat ini yang disebut dengan sholat, keterhubungan. Makanya sudah praktek tapi masih biasa aja, ayo lebih resapi, hayati, biar terkoneksi, biar benar-benar aliran energi itu mengalir membersihkan diri kita.